Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya pada meeting yang ketiga. Pada minggu yang ketiga ini, tentunya masih tetap dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar MI atau SD. Pada meeting kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang analisis kurikulum merdeka dalam pengembangan bahan ajar. Selamat menonton. Pada video interaktif kita untuk kali ini, kita akan membahas tentang analisis kurikulum merdeka untuk pengembangan bahan ajar. Tentunya tetap pada mata kuliah pengembangan bahan ajar MI atau SD. Selanjutnya, untuk sub CPMK 3 atau tujuan pembelajaran kita terformulasi dalam dua sub bahasan gitu ya. Yang pertama, sub CPMK 3.1, mahasiswa mampu merancang berbagai jenis bahan ajar cetak. Bisa berupa buku teks, LKS, modul handout, kemudian sesuai dengan prinsip desain yang efektif dan menarik. Sedangkan sub CPMK 3.2 itu mahasiswa mampu mengembangkan berbagai jenis bahan ajar digital, e-book, video pembelajaran, animasi, aplikasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang berbeda dan tersedia. Selanjutnya, struktur dan komponen kurikulum merdeka. Jadi kita akan membahas tentang struktur dan komponen kurikulum merdeka. Yang pertama terdiri dari capaian pembelajaran yang disingkat dengan CP, alur tujuan pembelajaran yang disingkat dengan ATP, dan modul ajar. Jadi kalau dulu istilahnya ada RPP gitu ya, tapi dalam kurikulum merdeka itu diistilahkan dengan modul ajar. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial, pengembangan karakter profil pelajar Pancasila dan kompetensi peserta didik. Jadi orientasinya lebih kepada materi yang sifatnya substantif dan esensial, kemudian pengembangan karakter profil pelajar Pancasila ini lebih kepada penanaman karakter gitu ya. Terus kemudian kompetensi peserta didik, tentunya penguasaan terhadap materi yang telah diberikan seperti itu, baik kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas guru dalam menyesuaikan modul sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Tentu saja modul yang dirancang itu harus bersifat fleksibel dari guru yang juga fleksibel dan adaptif gitu ya. Karena di situ paling tidak nanti dirancang melalui kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang disingkat dengan CP dan dan alur tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, CP merupakan standar kompetensi yang harus dicapai peserta didik di setiap jenjang. Jadi, pada setiap jenjang, mungkin fase A, B, C gitu ya. Nah, di situ ada CP. Nah, ini ketentuannya kompetensi yang harus dicapai peserta didik itu pada setiap jenjang itu disebut dengan CP gitu. Terus kemudian ada istilah ATP, yang kedua, urutan tujuan pembelajaran yang mengarahkan proses belajar secara sistematis. Jadi ini bagian dari pemandu gitu ya, kaitannya dengan alur atau urutan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, analisis CP dan ATP penting untuk mengidentifikasi kebutuhan bahan ajar yang tepat sasaran. Jadi ketika kita mau merancang atau mengembangkan bahan ajar, tentunya harus diidentifikasi melalui analisis CP dan ATP gitu ya, kaitannya dengan kebutuhan ajar yang akan kita buat sehingga nanti tepat sasaran. Selanjutnya, eh ini ya, langkah berikutnya kaitannya dengan pengembangan bahan ajar, menentukan fokus materi yang esensial dan relevan gitu ya. Jadi ini langkah yang pertama yang harus ditentukan. Yang kedua adalah memastikan bahan ajar mendukung capaian kompetensi secara efektif. Jadi bahan ajar yang kita kembangkan dan kita rancang paling tidak itu akan mensupport capaian kompetensi secara efektif. Tentunya kompetensi siswa gitu ya. Contohnya di sini di SMAN 11 Muoro Jambi, guru mampu mendesain modul sesuai ATP dan CP sehingga pembelajaran lebih terarah. Nah, eh, karena ini berkaitan dengan desain atau pengembangan bahan ajar yang akan kita buat dan akan kita kembangkan, maka sesuai dengan nafas kurikulum merdeka, maka di situ paling tidak ATP, CP ini harus benar-benar dipertimbangkan
dalam mendesainnya. Nah, ini dicontohkan kasusnya di SMAN 11 Muaro Jambi seperti itu. Ini paling tidak bisa menjadi eh, role model gitu ya untuk kemudian kita bisa mendesain bahan ajar dengan nafas kurikulum merdeka. Selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran SMART. Yang kita singkat dengan SMART ini adalah spesifik gitu ya. Spesifik berarti jelas dan terfokus pada kompetensi tertentu. Jadi termasuk rumusan tujuan pembelajaran yang harus tercover pada buku atau bahan ajar yang kita rancang itu nanti paling tidak harus spesifik dalam artian jelas terfokus pada kompetensi tertentu. Kemudian yang kedua, eh, spesifik M itu adalah measurable. Measurable itu adalah terukur, dapat dinilai keberhasilannya. Seperti itu, tidak terlalu muluk-muluk, tetapi terukur gitu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu A ya, dari SMART itu A adalah achievable, yaitu dapat dicapai realistis sesuai kemampuan peserta didik. Jadi disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan daya serap peserta didik gitu. Kemudian yang keempat adalah relevan. Relevan itu sesuai kebutuhan dan konteks pembelajaran. Jadi kalau misalkan konteksnya itu adalah kita mengajar kelas 1, misalkan MI atau SD, maka nanti harus relevan gitu ya, kebutuhan dan konteks pembelajarannya. Kemudian terikat waktu. Nah, terikat waktu ini ada time bound gitu ya, terikat waktu, ada batas waktu pencapaian. Jadi biar tidak overload materinya atau mungkin terlalu di limit gitu ya, maka paling tidak manajemen waktu atau keterikatan pada waktu itu juga menjadi pertimbangan seperti itu. Selanjutnya adalah contoh tujuan pembelajaran SMART. Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar sejarah Indonesia secara lisan dengan benar dalam waktu 2 kali 45 menit. Nah, ini konteksnya 45 menit bukan di tingkat MI atau SD gitu ya, tapi jenjang di atasnya. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi sudah terukur waktunya gitu ya. 2 jam pelajaran. Terus nanti juga terukur kira-kira peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar sejarah Indonesia. Nah, ini ketika misalkan mata pelajaran adalah sejarah. Kemudian yang kedua, tujuan ini spesifik terukur melalui penilaian lisan. Nah, ini ya ada tagihannya berupa penilaian lisan, realistis, relevan dengan materi, dan terikat waktu. Tentunya ini akan lebih terorganisir dan tersistematisir lebih tepat sasaran seperti itu. Selanjutnya adalah menentukan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah indikator adalah tanda-tanda konkret yang menunjukkan tujuan pembelajaran tercapai gitu. Jadi indikasi dari tujuan pembelajaran tercapai atau tidaknya itu merupakan istilah dari indikator gitu karena ini merupakan tanda-tanda konkret real yang menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian yang kedua, contoh indikator. Nah, peserta didik dapat menyebutkan 3 faktor penyebab proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu ya. Tetap dalam konteks sejarah atau mungkin PKN juga ini masuk gitu ya. Nah, ini contoh indikator yang benar-benar konkret sehingga siswa atau peserta didik dapat menyebutkan 3 faktor penyebab proklamasi. Kemudian yang ketiga, indikator membantu guru dalam merancang penilaian dan bahan ajar yang tepat. Ingat, yang perlu dipertimbangkan juga kenapa indikator itu penting karena ketika merancang penilaian dan bahan ajar, indikator ini merupakan hal yang urgent gitu ya, yang sangat membantu guru untuk kemudian rancangan penilaian dan bahan ajarnya lebih tepat sasaran dan lebih akurat, lebih kredibel dan akuntabel seperti itu. Selanjutnya adalah komponen modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Nah, modul ajar atau bahan ajar, sorry, modul ajar dalam kurikulum Merdeka itu apa saja sih isinya gitu ya. Nah, ini sebenarnya ketika kita buat bahan ajar, modul ajar juga masuk di dalamnya gitu untuk apa? Karena memang modul ajar itu bagian dari roadmap gitu ya,
roadmap praktis yang kira-kira step-step dalam proses pembelajaran seperti apa. Nah, ini karena roadmap atau kompas dalam pembelajaran maka penting gitu ya untuk memasukkan modul ajar juga dalam bahan ajar gitu. Pertama, isinya adalah informasi umum, yaitu identitas modul, kemudian tujuan, profil pelajar Pancasila, dan seterusnya. Jadi ini nafas dari kurikulum Merdeka pada modul ajar kalau kita istilahkan dulu adalah RPP gitu ya. Kemudian yang kedua, komponen inti. Jadi isinya adalah komponen inti berupa materi pembelajaran, aktivitas atau langkah-langkah yang ini ya yang dilakukan dalam pembelajaran dan asesmen atau disebut dengan penilaian atau evaluasi. Kemudian yang ketiga, isinya adalah lampiran, yaitu sumber belajar tambahan dan alat evaluasinya, seperti itu. Bisa rubrik, penilaian, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, modul disusun fleksibel, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sekolah. Tentu ya, karena kalau usernya itu nanti adalah ini sasarannya itu adalah siswa dan sekolah, maka paling tidak modul ajar yang disusun itu harus fleksibel dan mengikuti kebutuhan peserta didik serta sekolah. Oke, selanjutnya adalah studi kasus ya. Ini studi kasus implementasi kurikulum Merdeka di Min 1 Jember. Ini hanya simulasi saja dan kebetulan sempat ngintip-ngintip gitu ya. Apa ada sebuah tulisan yang kemudian ini bagian dari simulasinya gitu. Guru mendesain modul ajar berbasis CP dan ATP. Nah, ini berarti modul ajarnya tentu karena memang istilahnya modul ajar dan memang ada CP dan ATP, ini jelas kurikulum Merdeka dengan pendekatan proyek dan asesmen autentik. Jadi pendekatannya proyek dan asesmen autentik. Kemudian yang kedua, pembelajaran lebih interaktif dan sesuai karakteristik peserta didik. Jadi didesain proses pembelajarannya itu eh, nanti lebih interaktif dan sesuai dengan gaya belajar, daya serap, dan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Kemudian tantangannya adalah adaptasi guru terhadap perubahan dan pengelompokan siswa berdasar karakteristik. Jadi guru harus cermat, harus teliti untuk kemudian ini menciptakan perubahan dalam konteks mengelompokkan siswa berdasarkan karakteristik. Jadi, karena memang ada varian gaya belajar siswa, karakteristik siswa, maka guru bisa menggunakan teknik random gitu ya. Jadi tidak yang pinter-pinter saja, yang eh, ini yang sedang-sedang saja tidak seperti itu atau gaya belajarnya mungkin yang visual sesekali kumpulkan dengan visual, kemudian yang auditory dengan auditory dan seterusnya. Tapi technically ini harus di secara fleksibel bisa digunakan secara variatif. Di meeting berikutnya mungkin bisa di random untuk gaya belajar masing-masing atau sebaliknya bisa dikumpulkan sesuai dengan pengelompokannya gaya belajarnya yang disebut dengan diferensiasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ini menjadi bahan kajian yang bermanfaat dan bisa kita lanjutkan untuk pendalamannya melalui proses brainstorming, kerja kelompok, yaitu RTM, Rencana Tugas Mahasiswa. Insya Allah sudah saya buatkan sebagai bentuk pendalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.